Penyidik Kejaksaan Tinggi Jakarta menggeledah sejumlah ruangan di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SDA dan Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta Selatan Kamis siang. Dikabarkan ruang menteri, wakil menteri, dan sekjen tak luput dari sasaran tim Kejati. Setelah 7 jam proses penggeledahan, tim penyidik menyita beberapa dokumen dan sejumlah barang elektronik sebagai barang bukti. Sementara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengkonfirmasi penggeledahan tersebut dan memberi izin kepada penegak hukum. Namun Dodi tidak memberikan penjelasan rinci mengenai perkara maupun pasal yang sedang didalami. Dari Kejaksaan Tinggi DKI minta izin melakukan pendalaman. Ini tinggal kasih izin aja. Ayo, kenapa diperiksa ada apa? Kira-kira aku mau terkait pasal apa? Cuma yang mau pendalaman. Pengen tahu. Dia kan sudah ada. Saya memang tidak mau itu. Saya bakal disampaikan ke beliau kalau memang dirasakan perlu ruangan saya didatang ini. Pak, berapa orang yang datang tadi, Pak? Saya nggak nanya. Tanya ada berapa? Tadi infonya ada 6 penyidik dari Kejati. Mungkin lebih jelasnya ada berapa? Enggak, yang nanya. Ada yang disita nggak? Diambil. Baru minta izin, datang minta izin. Gimana sih? Ruangan apa aja, Pak? Ruangan apa aja, Pak? Saya bebaskan. Beliau masuk ruangan siapa aja. Termasuk pada ruangan saya. Beliau Pada khusus. Penggeledahan kantor Kementerian PU ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi beberapa kegiatan pada anggaran 2023 dan 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Tinggi Jakarta menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta. Lokasi penggeledahan berada di Gedung Direktorat Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Penggeledahan di Kementerian PU berkaitan dengan proses penyidikan dugaan korupsi pada beberapa kegiatan untuk tahun anggaran 2023 hingga 2024 lalu. 2 ruangan Direktur Jenderal SDA digeledah tim Kejati kemarin. Dan penyidikan ini dilakukan terkait dugaan penyelewengan APBN dalam pembangunan pendopo di area Kementerian PU. Sejumlah barang bukti turut disita dari lokasi untuk kepentingan penyidikan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Kantor Wilayah Pajak Jakarta Utara memperketat pengawasan barang impor mewah, terutama kapal asing di kawasan penjaringan. Langkah ini diambil guna memastikan kepatuhan aturan serta mencegah penyalahgunaan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor. Dari hasil pemeriksaan 6 kapal wisata asing di Pantai Mutiara, 4 diantaranya resmi disegel petugas karena diduga menyalahi perizinan. Kapal-kapal tersebut diduga disewakan hingga diperjualbelikan kepada warga lokal. Hal ini dinilai sangat merugikan negara karena menghindari kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak impor barang mewah. Saat ini seluruh kapal masih dalam proses pendataan mendalam oleh petugas guna menghitung potensi kerugian negara. Sebagai gambaran yang paling kecilnya, dengan estimasi 1 kapal yang tipe terkecil dengan harga sekitar 10 miliar, itu dikenakan pungutan negara berupa bea masuk sebesar 5%, pajak dalam rangka impor berupa PPN 11%, PPh 10%, kemudian PPNBM 75%. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kalau negara mana aja nih, Pak? Nah, kalau negaranya dari ini kan kita variasi dari berbagai negara karena memang itu kemudahan yang kita berikan kepada para wisatawan. Pemirsa, kami masih punya beberapa informasi menarik untuk Anda. Kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Sumber dari berbagai sumber berita aktual.
Lilik Prisbawono mengisi jabatan Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung. Dan Lilik menegaskan jabatan ini merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas dan kapasitas yang terus ditingkatkan. Dalam menjalankan tugasnya ke depan, ia menyebut tidak ada penugasan khusus yang diberikan. Posisi yang diemban merupakan murni sebagai pengganti Anwar Usman yang sudah 15 tahun mengabdi. Kejaksaan Agung Republik Indonesia hari ini menyerahkan uang hasil penagihan dari denda administratif bidang kehutanan, penanganan tindak pidana korupsi, serta penerimaan setoran pajak total sebesar 11,42 triliun rupiah. Ya, ini dinding merah putih di belakang yang Anda lihat ini adalah tumpukan uang, pemirsa. Ini uang hasil penagihan denda administratif yang dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, mencapai 7,23 triliun rupiah. Selain itu ada PNBP dari penanganan tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung sebesar 1,96 triliun rupiah, serta penerimaan setoran pajak senilai 967,7 miliar rupiah. Total penyelamatan uang negara yang kedua ini mencapai 11,42 triliun rupiah. Dan ini merupakan yang kedua kalinya Kejagung menyetorkan hasil Satgas PKH. Sementara itu Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 5,8 juta hektar dan 10.000 lebih hektar kawasan pertambangan. Sebesar 11 triliun 420 miliar 104 juta 815.858 rupiah. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bahwa hal ini terjadi berkali-kali di dalam pemerintahan yang saya pimpin baru 1,5 tahun ini. Pada bulan Oktober 2025, kita berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 13 triliun 255 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya. Selang 2 bulan kemudian pada Desember 2025, kita kembali berhasil selamatkan uang 6,625 triliun. Dan hari ini 10 April kita berhasil menyelamatkan 11,420 triliun. Dengan demikian total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah 31,3 triliun rupiah. Ini angka yang sangat besar. Dengan kalau kita punya bayangan, dengan uang ini kita bisa memperbaiki 34.000 sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, tahun yang lalu kita baru berhasil memperbaiki 17.000 sekolah. Berarti uang ini bisa 2 kali lipat APBN. Yang mana sekolah-sekolah berbelas tahun tidak mengalami perbaikan. Bisa juga dibayangkan kalau membantu renovasi rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah, ini dapat memperbaiki 500.000 rumah lebih. Berarti bisa memberi manfaat kepada 2 juta rakyat kita berpenghasilan rendah. Bayangkan kalau tidak kita selamatkan, kalau tidak Satgas PKH bekerja dengan baik. Tim Kejaksaan Tinggi Jakarta menggeledah kantor Kementerian PU. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi pada tahun anggaran 2023-2024.